Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat. Bapak juga alhamdulillah sehat di sini. Nah, untuk bab pertama di pelajaran kita ekonomi, kita ngebahas mengenai pendapatan nasional ya, pendapatan nasional. Jadi, konsep pendapatan nasional itu adalah pendapatan keseluruhan dari semua warga ya, dijumlahkan semuanya, dikumulatifkan pada jangka waktu 1 tahun. Ya, Bapak ulang. Pendapatan nasional adalah jumlah keseluruhan pendapatan penduduk di sebuah negara pada satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, itu konsepnya ya, pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah pada satu periode tertentu. Oke, jadi bisa ngebedain ya. Kalau tadi yang disebut dengan pendapatan nasional itu adalah pendapatan keseluruhan dikumulatifkan. Kalau pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setelah pendapatan nasional dijumlahkan dibagi jumlah penduduk gitu. Indonesia sekarang jumlah penduduknya 270 juta. Jadi kalau misalnya dibandingkan pendapatan nasional Indonesia dengan pendapatan nasional Singapura, mungkin masih lebih besar pendapatan nasional kita karena kita jumlah penduduknya kan sampai 270 juta gitu, jadi banyak sekali gitu. Tetapi kalau dirata-ratakan dengan pendapatan per kapita, pasti akan lebih tinggi Singapura, pasti, karena kalau di Indonesia jumlah penduduknya kan banyak, jadi pembaginya jauh lebih banyak gitu ya. Ya kita bisa lihat lah kalau misalnya kita lihat di TV gitu mengenai di mana di Singapura tuh gedung-gedungnya jauh lebih baik, lebih mewah gitu. Ya di Indonesia bahkan di Bandung pun masih sedikit gedung-gedung tinggi itu. Nah itu ya, konsepnya seperti itu. Nah kemudian ada juga yang disebut dengan distribusi pendapatan nasional. Nah ini disebut dengan distribusi pendapatan nasional. Jadi Jepang itu adalah contoh negara yang distribusi pendapatan nasionalnya itu tidak terlalu senjang ya. Jadi ada yang disebut dengan kesenjangan pendapatan. Konsepnya begini. Di Jepang itu kesenjangan antara orang yang miskin, yang menengah, dan yang kaya itu tidak terlalu tinggi gitu, tidak terlalu tinggi ya. Nah, kalau di negara-negara yang kesenjangan pendapatannya tinggi, jadi ada sekelompok orang yang menguasai perekonomian secara keseluruhan ya, persentasenya besar sekali gitu. Misalnya 1% penduduk Indonesia memiliki aset 50% misalnya. Nah berarti 99%-nya 50% lagi. Itu kan bisa kita lihat ya bahwa itu ada sebuah kesenjangan. Jadi ada yang disebut dengan distribusi pendapatan nasional. Bisa diukur ya menggunakan rasio indeks gini, kurva Lorenz. Ya, nanti kita bahas lah. Nah, bagaimana caranya supaya distribusi pendapatan tidak terlalu timpang? Ya, pemerintah harus punya alat menekan bagaimana caranya supaya perekonomian tidak habis atau dikuasai oleh hanya sebagian kecil orang gitu. Harus disebar ke semakin banyak orang gitu ya. Oke, begitu saja ya. Nanti ada pertanyaan, silahkan dijawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.